itu dulu. Sudah kelihatan ya di layar? Sudah, Prof. Oke. Kemarin sudah sampai di prinsip extension. Yang gambar-gambar ini ya. Sekarang kita masuk kepada operasi ini, operasi aritmetik bilangan kabur. Ada dua cara untuk mengoperasikan bilangan kabur dengan menggunakan prinsip extension, juga menggunakan metode alphakat. Jadi ada dua, extension principle dengan metode alphakat. Ya, mungkin ini pertemuan terakhir kita di ini ya, sehingga mungkin yang sempat saya sampaikan nanti dengan menggunakan metode alphakat saja, metode prinsip perluasan atau prinsip extension. Atau ini sudah ya kemarin ini ya? Belum ya? Belum, Prof. Oke, baik. Belum, Prof. Baik. Sekarang kita coba melihat operasi penjumlahan dengan menggunakan prinsip extension kemarin. Prinsip extension kemarin itu menggunakan operator max min itu ya. Yang pertama min dulu dengan memilih kalau dua support di apa kemarin dikalikan atau dijumlahkan atau dioperasikan di dalam fungsi itu, maka yang diambil fungsi keanggotaan minimum ya. Ya. Setelah ada beberapa yang sama, maka diambil maksimum. Jadi operator min max. Demikian juga nanti dipakai di sini. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Misalnya operasi penjumlahan kabur. Penjumlahan kabur bisa juga dinyatakan dalam bentuk fungsi juga. Fungsi X tambah Y kan. X tambah Y biasa sama dengan set. Ini fungsinya yang mau dipakai untuk memetakan dengan prinsip extension itu adalah X tambah Y biasa. Fungsinya X tambah Y. Kemudian mu A tambah B ini yang penting. X tambah Y sama dengan Z. Artinya apa? Support dari semua himpunan kabur nanti dijumlahkan. Menghasilkan set. Menghasilkan support baru. Support baru ya. Kemudian nanti yang diambil adalah minimum. Makanya hasil kali di sini ya. Minimum. Sebenarnya bukan hanya minimum, tetapi operator tenorem sebenarnya. Ini makanya T ini nih. Ya, umum. Ya, tapi operator yang biasa, yang dasar di operator tenorem itu adalah minimum. Sedangkan ini adalah maksimum. Nah, jadi minimum max, min max. Min dulu baru max. Itu anunya, prosedurnya, algoritmanya. Kita lihat contoh. Ini jelas. A tambah B. Jadi A-nya adalah ini. Kalau dilihat dari core-nya, maka dia bilangan bulat sekitar 3. Sedangkan ini bilangan bulat sekitar 11. Ya, makanya ditulis 11 garis datar, 3 garis datar. Pada saat dijumlahkan, yaitu dengan jalan menjumlahkan semua supportnya. Jadi 1 tambah 10, 11. Yang diambil apa? 0,3 dari bukan 0,5, ya minimum dulu ya. Ya. 1 tambah yang ini lagi kelihatannya. 2 tambah 10, 12. Yang diambil 0,5. Benar ya? Bisa lihat ya? Iya, Prof. Oke. 3 tambah 10, 13. Yang diambil juga 0,5.
4 tambah 10 juga 14, yang diambil 0,5 karena masih kecil. Tapi di sini 5 tambah 10 15, yang diambil 0,2. Nah ini. Baru pindah ke seluruhnya ke yang kedua, suku kedua. Dengan cara yang sama, setelah selesai semua ini baru pindah lagi ke suku ketiga. Nah, dapatlah ini secara keseluruhan. Tetapi ini belum selesai karena masih ada support-supportnya yang sama. Contohnya 12. 12 itu masih ada ini, masih ada ini. Ya kan? 11 sendiri ya. 11 sendiri, tidak ada pasangannya. Makanya langsung ambil 0,3. Tapi yang 12 ada 0,5 dan ada 0,3. Ya. Maka yang diambil max menjadi 0,5. Untuk 13 ada 0,5, ada 0,6, ada 0,3. Nah, yang 13 maka maksimumnya adalah 0,6. Untuk 14 ada 0,5, ada 1, ada 0,5 lagi, yang diambil adalah 1, max. Untuk 15 ada 0,2, ada 0,7, ada 0,5. Maka yang diambil adalah 0,7. Dan seterusnya. Dan setelah dilihat core-nya, maka ini adalah bilangan bulat sekitar 14. Dan jelas kelihatan bahwa memang 3 tambah 11 itu 14. Ya. Jadi prinsip perluasan. Dari mana prinsip perluasannya? Prinsip perluasannya karena min max tadi itu. Fungsinya adalah fungsi jumlah biasa, X tambah Y biasa. Fungsinya. Jadi support-supportnya dijumlahkan, kemudian yang diambil adalah derajat keanggotaan minimum. Setelah itu, kalau masih ada yang sama, maka diambil maksimum. Jelas ya? Jelas? Iya, Prof. Oke. Nanti kalian boleh buktikan ini. Buktikan ini. Paling tidak dengan contoh saja dulu ya. Contoh ini. Portofolio bagian pertama nanti dicoba ini. Ini artinya negatif, artinya semua supportnya dikali negatif ya. Dikali min. Artinya apa? Ini tambah dulu, misalnya ini A tambah B kan? A tambah B ini ya. Maka negatif A tambah B itu artinya supportnya dikali negatif semua. Jadi min 11, min 12, min 13, min 14, min 15, min 16, min 17. Jelas ya? Ini artinya yang kiri, yang sifat pertama ini. Yang kanan, masing-masing A dan B dikali negatif dulu. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Kemudian min 10, min 11, min 12. Barulah dioperasikan. Ini, dioperasikan. Hasilnya nanti akan sama. Ya, bisa ya? Bisa. Kemudian dia juga komutatif. A tambah B ini. Nanti coba cari B tambah A-nya. Ya, nanti untuk nomor 2, cari A tambah B-nya kan sudah ada. Cari B tambah A, apa betul sama? A tambah B sama dengan B tambah A. Nanti dicoba sendiri ya. Asosiatif juga begitu. 0 elemen netral. Sehingga A tambah 0 sama dengan A. Betul. 0 tegas ini ya. 0 tegas ini. 0 singular. 0 singular kemarin hanya disupport oleh 0 sendiri dengan derajat 1. 0 per 1. Pada saat dijumlahkan dengan A, hasilnya A sendiri. Ya, hasilnya akan A sendiri. Bukan 0 per 1, sorry. 1 per 0 ya. Supportnya 0, 0 sendiri supportnya, derajat keanggotaannya 1. Jadi 0 yang dimaksud ini adalah sama dengan 1 per 0. 1 per 0 kalau ditambah dengan A ini pasti akan sama dengan A sendiri. Betul? Coba tulis sekarang di bukunya A-nya ini. Kemudian 0-nya sama dengan 1 per 0. Coba ditambah dengan cara yang tadi. 1 tambah 0, 1. Ya kan? Negatifnya, minimumnya 0,3. 2 tambah 0, 2. Minimumnya 0,6.
3 tambah 0, 3, minimumnya 1, karena sama-sama 1. 1 per 0 tadi yang satunya. 4 tambah 0, 4, minimumnya 0,3, 0,7. 5 tambah 0, 5, minimumnya 0,2. Maka persis sama dengan A sendiri. Jadi berlaku hukum yang ketiga ini, penjumlahan dengan unsur 0. Ya. Ya, nanti di manual saja ya, maksudnya dengan contoh ilustrasi saja, nggak usah dibuktikan secara. Sebenarnya bisa juga dibuktikan secara deduktif dengan mengambil definisi ini, tapi nggak usah lah, cukup dengan ilustrasi. Tidak ada inverse. Untuk membuktikan tidak ada inverse, coba nanti setelah dapat A dengan A ini, untuk sifat yang 5 ya, nanti kalian kerjakan, saya kasih petunjuk saja, kasih hint. A ini. Kemudian cari min A. Min A tadi kan dengan jalan mengalihkan semua supportnya dengan negatif ya. Setelah dapat min A, coba A tambah min A. Tambah A tambah min A. Semua nanti dengan cara penjumlahan, operasi penjumlahan tadi. Apakah hasilnya sama dengan 0? Ternyata tidak. Tidak sama dengan 0. Bukan 1 per 0 hasilnya, tapi banyak itu nanti hasilnya. Nah, itu artinya tidak ada inverse. Jadi A tambah min A itu tidak sama dengan 0. Oke, jelas ya ini ya. Nanti dilanjutkan untuk diilustrasi sendiri. Operasi yang kedua, soalnya mohon maaf saya hanya 1 jam ini karena saya lupa meminta kalian untuk maju ke jam 8. Jam 10 saya ada ujian. Dia 1 ya, nggak apa-apa 1 jam aja saya merampungkan operasi dengan menggunakan prinsip perluasan saja. Operasi pengurangan sama, hanya fungsinya yang berubah. Fungsi operasi kurang, X kurang Y sama dengan Z. Kalau tadi kan X tambah Y sama dengan Z. Di sininya juga sama. Min max juga dipakai. Tetapi supportnya dikurangkan. Kalau yang tadi supportnya dijumlahkan. Tapi operatornya min max juga. Min max juga. Nih, min dulu baru max di luar. ST ini artinya T-nya bisa diganti bukan hanya dengan min, tapi dengan Hamaser, dengan ST yang kemarin kan. S juga begitu, bukan hanya max, tapi bisa diganti dengan jumlah ST, jumlah Hamaser, dan seterusnya. Apa yang tahu? Pak, ada orang masak apa itu Pak ini? Bakar apa karet? Sampah di. Oke. Kita lihat contoh. Kurang, operasinya kurang ini. Jadi 1 kurang 1 jadi 0 ya. Ini semua dulu dikurangi ke suku yang ini dulu, ke yang ini gitu. Hasilnya ini 1 kurang 1 0, berarti yang minimumnya 0,1. Kemudian 2 kurang 1 1 yang ini, yang minimumnya 0,2. Yang ini juga begitu. Jadi sama prinsipnya tadi. Hasil akhirnya, hasil pengurangannya adalah ini. Kalau kita lihat core-nya di sini adalah 1, karena 1 per 1. Dan memang kelihatan bahwa 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak ada sifat seperti penjumlahan? Karena pengurangan itu mengikuti penjumlahan. Karena pengurangan tidak lain adalah penjumlahan dengan lawannya. Tetapi karena lawan juga di sini tidak ada, maka tidak bisa berlaku, tidak ada sifat ini, ya. Tapi yang lainnya mengikuti ini.
Dia apakah pengurangan komutatif? Tidak ya. Karena 1 kurang 2 dengan 2 kurang 1 tidak sama. Ya, tidak komutatif dia. Dan tidak berlaku juga ini. Berlaku enggak ini? Tidak ada sifat. Makanya untuk pengurangan tidak ada sifat yang dibahas di sini. Langsung. Kita lihat nanti bisa dipahami ini ya, bisa dilanjut sendiri, dipahami sendiri, ini mudah. Kita lihat perkalian. Masih juga operatornya max min, min max, max min. Kenapa? Karena kita menggunakan prinsip extension, prinsip perluasan. Prinsip perluasan tadi kan min dulu baru max. Maka operasi perkalian juga dengan menggunakan prinsip extension juga kita menggunakan min max. Secara umum norma T dengan norma S. Norma T-nya bisa diganti dengan apa saja. Norma S-nya bisa diganti dengan apa saja. Kita lihat contoh perkalian. Jadi supportnya dikali. Misalnya ini 1 kali 2, 2. Ambil minimum 3. 1 kali 3, 3. Atau ini dulu kayaknya ya. Oh ya, ini dulu. Jadi ini ke sini semua. Ya. Jadi 1 kali 2, 2. Dapat 0,3 minimum. 1 kali 3, 3. Dapat 0,3. 1 kali 4, 4. Dapat 0,2. Ambil. Baru pindah ke 1/2 dengan seluruhnya. 2 kali 2, 4, dapat ini 24, 0,7 karena minimum 0,7. Dan seterusnya. Dan dilihat core-nya ini adalah 6. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Inilah hasilnya. Sifatnya sama dengan sifat penjumlahan. Hasil kali ini tadi A kali B sebenarnya ini kan M kali N ini ya. M kali N ini. Ini M kali N. Apakah nanti sama hasilnya kalau hasil ini dikali negatif dengan M-nya dikali negatif dulu, N-nya dikali negatif baru dikalikan, akan sama. Perkalian juga komutatif, A kali B sama dengan B kali A. Asosiatif juga. Ada unsur 1 merupakan elemen netral. Satu di sini, 1 tegas ya. Kalau dibawa ke himpunan kabus 1/1. Kalau 0 tadi 1/0. Kalau 1, 1/1. Kalau 1/1 dikali dengan M semua ini atau A semua ini, hasilnya akan sama dengan M sendiri. Ya. Makanya ada unsur identitas, yaitu satu tegas. 1 tegas itu adalah 1/1. Tidak ada inverse juga perkalian, tidak ada seper. Ya. Tidak ada inverse. Tapi juga berlaku hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nanti bisa dicoba ya. Oke. Pembagian kabur sama mirip dengan perkalian. Tinggal dibagi saja. Contohnya ini, bagi 2 bagi 1, 2. Dapat ini. Kemudian minimumnya 4, 0,4. 3 bagi 1, 3. Dapat 0,2. 4 bagi 1, 4. Dapat 0,5. Dan seterusnya, semua sampai dapat ini. Dan ini hasilnya 2, karena memang 4 bagi 2 sama dengan 2. Ya, 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, lagi sama dengan sifat pengurangan, pembagian juga tidak punya sifat sendiri. Ya, tidak punya sifat sendiri. Yang ada tadi adalah penjumlahan dan perkalian. Ya, pengurangan dan pembagian tidak punya. Tapi kalau kalian penasaran, bisa ya dicoba nanti ini sifat-sifat perkalian ini kira-kira yang mana yang dipenuhi juga oleh pembagian. Bisa aja, bisa nanti dicoba ya. Dengan contoh ilustrasi ini. Nah, coba dilakukan, dikenakan di sini dengan menjalan, kalinya diganti dengan bagi. Ya. Tapi kelihatannya tidak berlaku ya. Oke. Tunggu dulu ya, saya
Oke. Paham sampai di sini? Ini operasi bilangan kabur dengan menggunakan prinsip perluasan. Kalau mau juga nanti coba, atau saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas. Operasinya sama dengan ini, tapi saya mau minta kalian mengganti operator T ini dengan apa ya? Hasil kali aljabar. Ya, coba ya. T-nya adalah hasil kali aljabar. S-nya adalah S-nya adalah jumlah aljabar. Atau kita coba satu ya, penjumlahan ya. Semua ambil bukunya sekarang, kita coba satu. A tambah B. Kalau hasil kali aljabar kemarin itu apa hasil kali aljabar? Langsung A kali B kan? Betul? Masih ingat? A kali B, betul? Ya, Prof. A kali B. A kali B. Sedangkan jumlah aljabar A tambah B kurang AB ya. Tunggu dulu ya, saya. Tunggu dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya sebenarnya ini sebentar mengajar S2, kemudian nanti jam 10 itu ada ujian skripsi S1. Coba bisa dihubungi dulu Pak Alimud, Pak Najah. Nggak apa-apa kalau beliau siap, biar tetap model beliau bawa, dan ditukar aja dulu, nggak apa-apa. Nanti saya teori belajar. Ya, ya, biar tetap model pembelajaran, tapi beliau duluan, karena ya baik. Sudah disiapkan? Sudah, Prof. Tunggu dulu ya, saya kembali ke materi tadi. Sudah kelihatan ini materinya? Kelihatan materinya tadi? Sudah, Prof. Oke. Coba kita lihat A tambah B ini. Semua bawahnya ini tetap ya, karena hasil penjumlahan kan? Oke. Sekarang atas ini, yang ini, sekarang 0,3 dengan 0,5 kan, kalau hasil kali aljabar berarti 0,115. Oke, begitu maksudnya. Yang ini, yang 12 ini ya. Yang mana ini sebenarnya 12 ini? Yang ini ya. Yang ini ya. Ini ambilnya negatif 0,5. Yang 13 itu juga ini 0,5. Oke. Ini semua dulu
Ini semua dulu dijumlahkan dengan suku pertama. Dapat ini kan? Nah, sekarang yang ini menjadi 0,15. Berarti yang ini, yang 12 berapa? 0,3. Nah, 0,30 toh. Itu maksudnya. Baru yang 13 0,5. 0,5. Oke, yang 14 0,35. 35. Oke. Diteruskan setelah nanti sama, misalnya yang sama itu nanti 11 ini. 12 yang ini berapa tadi yang ini? 12 ini 0,30 ya. Iya, Prof. Ya. 12 yang ini tadi berapa ini? 12 yang ini dari mana tadi ini? Nah, ini. Ya. 0,3 karena 0,3 kali 1. Oke. 0,3 ini juga 0,3 ya tadi? 0,30 iya sih sama. Sama toh? Nah, untuk mengambil berapa derajat keanggotaan 12 pakai jumlah aljabar. Berarti 0,3 tambah 0,3 kurang 0,3 kali 0,3. Berarti 0,6 kurang 0,09. Berarti 0,551. Paham itu? Paham toh? Ada pertanyaan dengan contoh itu? Ya, saya kasih ya, saya ambil di bawah, saya copy di bawah. Copy dah, saya copy. Atau supaya tidak rusak ini di bawah sini. Nah, ini. Di sini ya, dengan menggunakan operator jumlah aljabar. Nah. Ini tadi harus diambil semua supaya oke. Oke. Ini tadi berapa ini? Kita lakukan sekarang. 0,15. Betul? Iya. Ya, Prof. Ini berapa? 0,30. Oke, ini berapa? 0,5 tetap. 0,5. Oke, yang ini? 0,35. 0,35. Oke. Yang ini 0,1. 0,2 kali 0,5. 0,1. Oke, pindah ke sini sekarang. Ini 0,3 betul. 0,3 karena 0,3 kali 1. Iya. Ini 0,6. yang mana? Oh, yang ini, yang kedua. Iya, Yang kedua. 0,6. 0,6 ya. Oke. 1. Ini yang 13. 1. Oke. 0,7. 1. Yang 14. 0,7. Oke. 0,7. 0,2. 0,2 di sini. Iya, 0,2. Oke, berikut. 0,5. Yang ketiga 16. Yang ini kayaknya. Iya, Maaf, Prof. Yang ini. Kayaknya salah penempatannya. Keliru Ki, Prof. Keliru. Support sama Miu-nya, Prof. Yang mana? Yang mana ini? Yang mana? 11. Yang sekarang yang 13 sudah. Yang ini ya. Yang ini sekarang 0,1. Di 12-nya Prof yang 12 sekarang. Ini 13. Oh ya, supportnya bukan 15 ya. Tunggu dulu. Ini tadi 11 sudah dapat. Ini 12. Ini 13. Ini 14, ini 15. Oke. Pindah sekarang yang kedua. Yang 12-nya 12. 0,3 Prof. Di sini 0,3. ya, betul ini ya. Yang ini ya. Iya. Oke. Ya. 0,3. Kemudian 0,6. 0,6. 0,6. Oke. Oke. Lalu 1. 1.
0,7. Yang ini mana? Yang ini? Yang ini Ya, 0,7 0,7. per 15. yang mana itu? Yang mana ini? Yang 15 itu 0,3 kali 0,5. Bukan Prof, 0,7 Prof, kali 0,7 per 4. per 4 kali 1 per Oh, kali 11. 1 per 11. Berarti 15, 0,7 ya. Ya, 0,7 per 15. Oke. Baru 2. 0,2 betul. Dua Per kali 16. Oke, sudah. Oke. Baru pindah sekarang. Ya. 0,3 per 13, 0,15. Iya. Ya. 0,15. Oke. Yang ini 0,30. 0,30. Oke. Ini 0,5. 0,5. Oke. Sudah. Lalu 0,35. oke, 0,35. Oke. Lalu 0,1. 0,117. Oke. Nah, sekarang saya ambil lagi hasil akhirnya ini. Ini, yang ini. Copy. Nah, hasil akhir ini, tetapi kita lihat yang 11 tetap, yang 11 ada ya, ada beberapa ya, sendiri. Hanya ini kan yang 11? Iya, Prof, sendirian. Berarti sekarang 15, 015 di sini. Oke. Yang 12 ini ya 2. dengan 0,3 per 12. 0,3 ini 0,3 per 12 sama 0,3. Berarti tadi 0,59. 0,3 tambah 0,3 kurang 0,09. 0,51. Oke. Betul 0,51? Iya, 0,3 tambah 0,3 kan 0,6. Kurang 0,09. Oh iya, Prof. Iya, Prof. 0,51. 51. Iya, Prof. Yang 13 sekarang. 0,5. Hanya persoalannya sekarang Iya, ada 3. ada 3. Berarti dua dulu. Ini yang rumit karena kalau operator max kelebihannya biar 10 maksimum dari 10 macam itu bisa tetap 1 kan? Nah, sekarang kalau ini apakah harus dioperasikan tiga-tiganya? Ini yang tidak ada informasi. Tapi kalau dilihat dari rumus ini tadi yang secara umum ini, yang menempatkan ini secara umum, seharusnya boleh. Nah, sekarang kita lihat kira-kira saya baru asumsi ya, saya belum dapat informasi. Saya baru asumsi bahwa jangan sampai ini dulu. 2 dulu kan mengoperasikan 3 sama jadi 3 sekaligus sama dengan mengoperasikan 2 dulu dengan kemudian dengan satunya karena asosiatif tadi itu ya, sifat asosiatif ABC tadi. Berarti coba kita lihat dulu. Saya kira akan begitu. Coba ini dulu dengan ini. Dengan ini ya. Dengan ini ya. Hasilnya berapa kira-kira? 1,1 0,8. Memang akan lebih. 1,1 ini kan 0,5 dengan 1,1 ya? Iya, Prof. Kurang 0,3. Ya. Iya, Kali Prof. hasil kalinya. Berarti 0,8. Iya, Prof. Oke. 0,8. Kalau lakukan lagi dengan ini 0,8 tambah 0,15 berarti 0,95. 0,95 dikurangi. Kurang berapa ini? 0,8 kali 0,15. 0,83. 0, berapa itu? Coba 0,15 kali 0,12. 0,12 toh? Iya, Prof. Ya, berapa hasilnya? Coba 0,85. 0,95 tadi ya? Kurang 0,12.
0,83. 0,83. Nah, berarti 0,83 per 13. Untuk sementara belum ada informasi. Nah, jadi kalau lebih dari 2 dioperasikan dua-dua. Kan yang ada kan operasi biner memang kan? Operasi biner itu. Kalau max itu memang operasi multi. Artinya sekaligus 5-6 unsur bisa dioperasi max kan sekaligus. Hasilnya tetap tunggal. Tetapi kalau operasi penjumlahan perkalian biasa itu operasi biner itu. Sehingga kalau ada 3 atau ada 4 harus dilakukan dua-dua. Ya. Saya kira akan benar ini. Nah, demikian juga seterusnya sampai 14 ya, dan seterusnya nanti dilanjutkan. Ini hanya contoh kalau operatornya kita ganti. Ya, operatornya kita ganti. Nanti diteruskan ya, nanti diteruskan ini. Oke. Ini sudah ya hampir pukul 9. Saya tanggung untuk pindah ke materi yang alfakat. Nanti alfakat kalian pelajari sendiri ya sebagai referensi. Bukunya nanti alfakat itu kalau mau dilihat di buku 2, buku Romo Susilo, Frans Susilo itu ya teori kabur. Buku teori kaburnya Frans Susilo itu ada operasi bilangan kabur dengan menggunakan alfakat. Ya, alfakat. Nanti kalau saya dapat juga, saya pernah foto itu, nanti kalau saya dapat materinya, nanti saya upload di grup. Kalian bisa lihat kalau belum punya buku itu. Kalau belum punya buku itu, saya pernah foto dulu. Nanti kalau saya dapat filenya, saya kirim ke grup untuk dipelajari sendiri tentang operasi bilangan kabur dengan menggunakan alfakat. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Dan saya kira ini pertemuan terakhir kita untuk matematika diskrit. Insya Allah nanti minggu depan, terserah nanti mau minta waktu berapa lama untuk persiapan untuk ujian mid semesternya. Sebelum nanti, tapi kuliahnya minggu depan sudah boleh menghubungi dosen kedua untuk teori fasi ini ya, teori fasi. Nanti hubungi dosen keduanya untuk matematika diskrit. Siapa pasangan saya di sini? Ibu Ruli ya? Ruliana, Bu. Pak. Oke. Nanti minggu depan sudah boleh hubungi Ibu Ruliana untuk mengisi materi matematika diskrit. Nah, kemudian untuk ujian kita, teori fasi materinya sampai di sini, terserah nanti saya tunggu kesepakatan ujiannya online juga, online saja ya. Atau siap ujian offline? Nah, Mungkin tidak bisa, Prof. Karena ada beberapa teman yang masih di luar Makassar, Prof. oh gitu. Oh begitu. Benar alasannya itu. Iya, Prof. Ada beberapa yang tinggal di Sulawesi Tenggara, Prof. Oh begitu. Oh ya ya. Oke Pak. Kalau begitu online. Ujiannya online, daring. Nanti saya tunggu di grup kapan waktu kesepakatannya ya. Nanti tinggal kalau sudah ada kesepakatan, nanti tekniknya saya akan mengirim soalnya melalui grup. Kemudian rentang waktunya berapa, 1,5 jam misalnya. Kemudian nanti bersamaan akan menyetor atau mengirim hasil ujiannya dalam bentuk foto, kemudian foto di PDF ya. Di foto hasil kerjanya baru nanti dalam PDF. Oke? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Jadi materi kita sampai bab 4 saja ya. Enggak apa-apa, nanti materi berikutnya sebenarnya masih ada relasi kabur, itu juga termasuk logika kabur, itu nanti menjadi tugas mandiri saja. Karena waktunya dulu mata kuliah ini terpisah, mata kuliah teori fasi sendiri, matematika diskrit sendiri. Kurikulum baru digabung jadi satu, sehingga sangat sulit untuk bisa menyelesaikan materinya. Yang penting sudah ada modal pemahaman dasar tentang teori fasi dan matematika diskrit yang dikemas menjadi mata kuliah pengantar teori matematika terapan. Oke, saya stop dulu. Saya mau ambil dulu ya. Ambil dulu.
Oke, saya ambil dulu absen untuk saya. Nanti absen kalian tetap di ya nanti saya bikinkan. Belum sempat saya bikinkan itu. Tunggu dulu. Oke. Kenapa kau menyalakan itu? Jangan dulu. Kasih jalan kemana? Iya kan. Gimana? Oke, saya kira cukup. Ada pertanyaan sejauh ini? Jelas ya. Nanti tugas-tugasnya juga kalau sudah selesai nanti dikirim beberapa saat sebelum batas akhirnya ya, batas akhir sebelum jadwal ujian saja. Ya. Jadi nanti saya tunggu di informasinya di grup. Paling lambat jangan terlalu lama juga. Kalau tidak bisa minggu depan, saya masih kasih waktu sampai 2 minggu depan, ya jadwalnya, ya. Nah, jangan sampai melewati 2 minggu depan, ya. Untuk ujian mid semester teori fasi. Sementara matematika diskrit tetap berjalan mulai minggu depan. Sampaikan ke Ibu Ruli untuk melanjutkan matematika diskrit. Saya kira cukup ya. Materinya sudah lengkap kan sampai bab 4 yang diambil dari SAM Oke.
Termasuk nanti yang alfakat yang saya janjikan nanti saya cari dulu materinya, kalau ada nanti saya kirim melalui grup untuk dipelajari sendiri. Oke, cukup ya? Ya Prof, Prof yang bertanya untuk soal absen di Samoke, kapan bisa diakses Prof? Ya, nanti saya setting, nanti saya setting. Ya, nanti di hari ini belum, atau sebentar ya, boleh, nanti saya setting hari sore lah, sore, karena hari ini saya pas ada materi ini. Oh siap Prof. Ya, oke, untuk hari ini ya. Halo, salam. Itu tadi saya sudah telepon Ibu Arnida, saya minta Pak Najamuddin kalau bisa isi duluan, karena saya sementara mengajar di S2 ini